Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dani Suaralau dengan NIM 1422017. Saya adalah mahasiswa aktif kampus Universitas Bunda Mulia semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, dengan kesempatan kali ini dengan mata kuliah Media Baru dan Masyarakat, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu bisnis hijau dan silakan ditonton. Mau ngebahas tentang bisnis hijau antara ekonomi dan etika lingkungan. Nah, yang pertama aku mau bahas ini tentang bisnis hijau tentunya. Nah, dalam konteks global yang semakin menuntut keberlanjutan, banyak bisnis lokal mencoba memadukan keberhasilan ekonomi dengan praktik ramah lingkungan. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Untuk memahami kompleksitas ini, kita akan mengkaji fenomena bisnis hijau dengan pendekatan teori, etika lingkungan, dan teori sistem. Nah, yang pertama-tama kita bahas dulu deh. Apa sih bisnis hijau itu? Nah, bisnis hijau adalah upaya menciptakan produk atau layanan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, sebuah bisnis lokal yang memproduksi tas dari bahan daur ulang untuk mengurangi limbah plastik. Nah, bisnis ini berupaya untuk mengurangi jejak karbon, menciptakan nilai sosial, dan menyeimbangkan keberlanjutan ekonomi agar tetap kompetitif di pasar. Namun, bisnis hijau sering menghadapi tantangan seperti biaya operasional yang sangat tinggi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan regulasi pemerintah yang kadang tidak mendukung. Nah, sekarang aku mau bahas nih dua teori yang tadi disebutkan, teori etika lingkungan dan teori sistem. Nah, yang pertama teori etika lingkungan. Teori etika lingkungan itu apa sih? Nah, teori ini menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Nah, jadi dalam konteks bisnis hijau, tentunya adanya prinsip moralitas, keadilan antar generasi, dan nilai intrinsik alam. Nah, prinsip moralitas, keputusan bisnis harus mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem, bukan hanya keuntungan. Keadilan antar generasi, bisnis harus menjaga sumber daya alam agar dapat digunakan oleh generasi yang mendatang. Nilai intrinsik alam, alam dipandang memiliki nilai yang melekat sehingga eksploitasi berlebihan harus dihindari. Nah, bisnis lokal yang ramah lingkungan biasanya menjadikan teori ini sebagai dasar untuk memilih bahan baku agar tidak merusak alam, mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam proses produksinya. Nah, yang kedua ini teori sistem. Teori sistem itu apa sih? Nah, teori sistem menurut Luhmann, masyarakat adalah sistem kompleks dengan subsistem yang saling berinteraksi seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bisnis hijau adalah contoh interaksi antara subsistem, ekonomi, dan ekologi. Kesimpulannya, sekarang kita bahas kesimpulannya nih teman-teman. Nah, menggabungkan etika lingkungan dan teori sistem dalam bisnis hijau memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menghadapi tantangan keberlanjutan. Bisnis lokal yang mengadopsi pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat loh.
Dengan berintegrasikan teori sosial dan praktik bisnis, kita dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Nah, jadi kita udah tahu nih apa itu teori sistem dan teori etika lingkungan. Nah, sekarang aku mau bahas nih salah satu studi kasus yang ada di Indonesia. Apa sih? Nah, studi kasusnya itu adalah Ecocraft Indonesia. Nah, kalian tahu nggak Ecocraft ini apa? Ecocraft ini adalah sebuah bisnis yang berfokus untuk mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat. Jadi, Ecocraft ini mendaur ulang limbah-limbah menjadi barang-barang yang estetik dengan produk handmade gitu, teman-teman. Nah, Ecocraft Indonesia ini didirikan pada tahun 2016 di Yogyakarta oleh seorang wanita yang bernama Novita Tan. Nah, ide bisnis ini berangkat dari kepedulian Novita terhadap masalah lingkungan, terutama tingginya limbah organik yang seringkali dianggap tidak berguna. Nah, dia melihat peluang untuk mengubah bahan-bahan limbah ini menjadi sesuatu yang sangat berguna dan memiliki nilai estetik yang tinggi, serta bermanfaat sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Novita memulai Ecocraft dengan semangat inovasi dan keberlanjutan yang sangat tinggi dalam perjalanannya. Bisnis ini berkembang menjadi salah satu pelopor gerakan kerajinan ramah lingkungan di Indonesia. Apa sih produk-produknya? Produk-produk utama dari Ecocraft Indonesia ini adalah beberapa aksesoris rumah tangga yang berasal dari limbah-limbah lingkungan dan juga tas yang didaur ulang dari sampah plastik dan sampah-sampah lainnya. Dan juga ada produk kostum seperti souvenir untuk pernikahan. Begitu teman-teman. Nah, tentunya Ecocraft ini punya tujuan dong. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi limbah-limbah, mengurangi penggunaan bahan kimia, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan masih banyak lagi. Nah, filosofi dan pendekatan bisnisnya apa nih? Filosofi dan pendekatan bisnisnya itu yang pertama, keberlanjutan lingkungan, memanfaatkan bahan limbah dan mengurangi penggunaan bahan plastik. Proses produksinya juga mengedepankan konsep rendah emisi. Nah, yang kedua itu pemberdayaan masyarakat. Ecocraft bekerja sama dengan komunitas lokal, terutama perempuan, untuk memproduksi barang-barang kerajinannya. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan memperdayakan ekonomi desa. Yang ketiga, inovasi kreatif. Mengembangkan desain produk yang modern namun tetap memadukan elemen tradisional untuk menarik pasar lokal dan global. Nah, tapi tentunya setiap bisnis itu ada tantangannya. Nah, tantangan yang dihadapi oleh Ecocraft ini antara lain kurangnya kesadaran pasar. Nah, karena kurangnya kesadaran pasar, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan pentingnya produk ramah lingkungan, sehingga sulit memperkenalkan produknya. Terus, biaya produksinya yang tinggi karena bahan limbah harus diolah terlebih dahulu. Proses produksi akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar dibanding produk massal konvensional. Nah, kompetisi dengan produk massal. Ecocraft harus bersaing dengan produk-produk murah yang diproduksi secara besar-besaran. Tidak sampai di situ saja, meskipun tantangannya besar, Ecocraft Indonesia telah mencapai sejumlah keberhasilan loh. Di antara lain adalah pasar internasional. Produk Ecocraft kini diekspor ke berbagai negara loh, seperti Jepang, Jerman, dan Belanda.
penghargaan lingkungan. Ecocraft telah menerima penghargaan atas upayanya dalam menciptakan inovasi berbasis daur ulang. Dan yang ketiga ada dampak sosialnya. Dengan menggandeng komunitas pengrajin lokal, Ecocraft berhasil memperdayakan lebih dari 200 pengrajin di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya. Kira-kira kenapa ya? Kok Ecocraft ini bisa berhasil sampai produknya bisa diekspor ke berbagai negara. Nah, ini strategi bisnis dan keberlanjutan yang dipakai Ecocraft nih. Ecocraft terus berinovasi untuk memperluas dampak lingkungannya dengan strategi berikut. Kolaborasi dengan komunitas dan pemerintah. Bekerja sama dengan organisasi lingkungan dan lembaga pemerintah untuk mempromosikan produk ramah lingkungannya. Dan yang kedua, pendidikan pasar. Melakukan kampanye di media sosial untuk mengedukasi konsumen tentang pentingnya keberlanjutan dan produk berbasis daur ulang. Dan yang ketiga ada diversifikasi produk. Memperkenalkan desain baru yang relevan dengan pasar modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional. Nah, keren kan teman-teman? Ini strategi bisnisnya supaya bisa berhasil nih. Patut nih dicontoh nih teman-teman. Nah, Ecocraft memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam gerakan kerajinan ramah lingkungan di Asia Tenggara. Mereka ingin membangun bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga menciptakan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Nah, simpulannya, Ecocraft Indonesia adalah contoh nyata dari bisnis lokal yang berhasil memadukan kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan dengan memanfaatkan bahan limbah menjadi produk yang bernilai tinggi. Mereka tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal. Perjalanan Ecocraft menunjukkan bahwa bisnis ramah lingkungan dapat menjadi solusi atas tantangan sosial dan lingkungan yang dihadapi saat ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi keren banget kan Ecocraft Indonesia ini. Nah, terus sekarang aku mau bahas nih. Apa sih kaitannya Ecocraft Indonesia dengan teori etika, lingkungan, dan teori sistem Ecocraft Indonesia? Apa sih hubungannya? Nah, sekarang aku mau jelasin nih. Ecocraft Indonesia itu mencerminkan teori etika lingkungan dengan menjalankan bisnis yang menghargai alam melalui daur ulang limbah, sehingga menjadikan produk limbah-limbah itu menjadi produk yang bernilai tinggi. Filosofi bisnisnya menekankan tanggung jawab moral untuk melestarikan lingkungan sekaligus mengurangi limbah, sejalan dengan prinsip keberlanjutan antar generasi. Nah, terus dari sudut teori sistem, Ecocraft berperan sebagai subsistem ekonomi yang berinteraksi dengan sistem sosial dan ekologi. Bisnis ini beradaptasi dengan kompleksitas pasar ramah lingkungan, menghubungkan subsistem secara harmonis untuk menciptakan keseimbangan antara profit, dampak sosial, dan pelestarian lingkungan. Kombinasi kedua teori ini menjelaskan bagaimana Ecocraft Indonesia berhasil menjadi model bisnis keberlanjutan yang berintegrasi nilai moral dengan adaptasi dalam sistem masyarakat modern. Nah, begitu teman-teman hubungan antara teori dan Ecocraft Indonesia. Nah, itu aja teman-teman yang aku mau ngejelasin tentang studi kasus Ecocraft Indonesia dengan bisnis hijau. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton. Kapan-kapan lagi. Dadah!